Menurut Abang sendiri gimana nih? Pak Ibtu Rudiana juga sekarang sudah klarifikasi dengan lawyernya Ibu Elsa Sharif, bilang kalau berita-berita itu hoax dan menyudutkan Pak Ibtu Rudiana dan akan mensomasi Kang Deddy Mulyadi, Dede dan Lingga. Ini gimana menurut Abang nih? Oke, terima kasih banyak. Salam sehat khususnya untuk media ya. Jadi begini, terkait mengenai tadi Ibtu ya, Ibtu siapa namanya? Rudiana. Terkait dia ada pengacara ya yang memang diambil untuk sebagai penasehatnya, itu sah-sah saja gitu. Kenapa harus dimasalahkan? Karena kenapa? Karena memang dia perlu mendapatkan perlindungan hukum dari mana saja ya. Dari kepolisian juga dia bisa, dari pihak luar termasuk pengacara-pengacara luar juga bisa seperti itu. Dan terkait mengenai hal lain, ada yang memang pernah diputus ya, dia pun nanti melakukan PK. Untuk PK, ya itu sah-sah saja ya. Yang penting ada novum barunya seperti itu. Bang, ini ibaratnya mengcounter balik ibaratnya berita-berita hoax yang menyudutkan Pak Ibtu Rudiana. Akhirnya Pak Ibtu Rudiana keluar dengan mensomasi ketiga orang tersebut. Menurut Abang sudah tepatkah sebagai praktisi hukum karena berita-berita yang beredar sangat menyudutkan beliau, gimana Bang? Tentu itu pasti. Karena gini, kalau kita memang dirugikan, kalau memang kita merasa diperlakukan tidak baik sesuai ya, tidak pernah hal-hal sesuatu yang memang disangkakan ataupun diinformasikan seperti itu, pastinya kalau saya sebagai praktisi hukum saya akan menyampaikan ya, kita somasi dulu yang saya ingatkan ya kan, supaya kenapa dia bisa merasa atau tidak gitu bahwa klien kita ini tidak pernah melakukan itu gitu, seperti itu. Bang, tapi dari preskon Dede juga sama Kang Deddy juga kemarin preskon barengan Bang, katanya Dede itu dipaksa oleh Ibtu Rudiana, BAP-nya palsu, tanda tangannya palsu, semua ibaratnya bukan dari dia sendiri, terus dia diarahkan juga atas nama-nama para tersangka tersebut oleh Pak Ibtu Rudiana. Menurut Abang sendiri gimana? Ini semakin pelik, semakin polemik, mana ini yang benar? Netizen pada nanya-nanya ini Bang. Sebenarnya gini ya, hukum kita ini sangat-sangat punya aturan-aturan secara hukum dengan baik. Jadi saya juga sebagai praktisi hukum juga kadang bingung gitu. Harusnya semuanya itu kan terkait mengenai apa yang sudah diputus kasus di 2016 itu ya kan, itu kan harus diuji lagi dulu dengan proses-proses langkah-langkah hukum. Andaikan memang itu tidak merasa ya di PK gitu, itu harus diuji. Tapi kalaupun memang pihak daripada pengacara merasa dia ingin membuat langkah-langkah hukum, sah-sah saja, nggak ada masalah. Yang artinya gini, keputusan hakim itu kan sudah tepat gitu. Kenapa udah tepat? Ya memang itu loh ranahnya, memang kemana lagi kan gitu. Kalaupun nanti ada langkah-langkah hukum, ada dari pengadilan negeri ya kan, terus banding ya, kasasi, PK, kan itu ada tahap-tahapnya gitu. Udah selesai gak ini tahap-tahapnya? Kan belum. Tapi kalau memang pihak tadi siapa namanya ingin dia lakukan langkah-langkah dengan caranya si Ade, dia merasa dia tidak pernah melakukan dan lain-lain, ya dulu kenapa dia nggak sampaikan begitu gitu ya kan. Kalaupun dia tidak mau menyampaikan begitu, tiba-tiba tahun 2024 dicabut nih perkaranya ya, saksinya, pernyataannya ya, ini udah jadi kacau nih ya. Peradilan kita harus harus dilakukan dengan baik seperti itu. Bukan tidak boleh ya, silakan aja ya. Mungkin yang ketiga orang tersebut merasa dahulu ini nggak viral seperti ini, bisa saja. Tapi kan semoga langkah-langkah hukumnya dilakukan dengan baik. Akhirnya kan, andaikan itu tidak benar ataupun apa yang disampaikan untuk tiga orang itu, akhirnya kan disomasi, ya kan. Akhirnya terjadi seperti ini. Masyarakat, netizen yang akhirnya, aduh pusing nih perkara ini, bagaimana sih? Ngikutin kita aja praktisi hukum jadi bukan pusing ya, unik jadinya, unik. Seperti itu. Bisa bilang terbelah dua ya Bang. Ibaratnya ada praktis hukum yang membela salah satu
beberapa korban dan praktisi hukum membela seorang polisi yaitu Pak Ibtu Rudiana. Ini sebenarnya bukan terbelah, memang seperti itu. Setiap orang, setiap warga negara Indonesia atau siapapun, kalau memang merasa ingin, ya kan, merasa dirinya ini ada yang ingin memberikan masukan-masukan terkait mengenai hukum, kejadian-kejadian dia, dan juga termasuk dia juga merasa harus didampingi oleh pengacara, sah-sah saja, nggak ada masalah seperti itu. Bang, menurut abang sendiri terakhir, ini semakin pelik, semakin rumit, semakin jadi bola panas liar, dan Kang Deddy juga atau ke Mabes hari ini akan mau gelar perkara, sedangkan gelar perkara sepertinya tidak mungkin, sedangkan ini baru proses ibaratnya investigasi, ibaratnya analisis gitu. Gimana nih Bang? Sedangkan laporan belum jadi buat Pak Ibtu. Karena itu kan strategi pengacara. Banyak sekali pengacara punya strategi. Andaikan saya pasti punya strategi. Mereka juga punya strategi, para senior saya, para junior saya. Banyak pengacara-pengacara pastinya setiap perkara pasti mempunyai strategi, atau umpamakan kita masak mempunyai bumbu masing-masing seperti itu. Bang, terakhir Bang, harapan abang sendiri sebagai praktisi hukum gimana nih melihat ini sebagai abang sebagai posisi yang netral, gimana nih Bang? Kalau saya tidak bicara netral atau tidak, saya berbicara yang benar, sampaikan yang benar. Yang salah ya minimal kita sebagai penasihat hukum menggiringnya ke posisi yang baik, ya. Artinya pihak kepolisian kalaupun memang ada pemeriksaan seperti kemarin salah, ya lakukan seperti kemarin, itu bagus itu di pra-peradilan. Pra-peradilan itu kan untuk mengawasi, memberikan apa ya kepada kepolisian dan kejaksaan itu, mengontrol, ya kan, dikontrol supaya prosesnya itu sesuai KUHP seperti itu.